Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, pencinta bahasa Arab. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran ketiga. Ya. Jadi pelajaran ketiga itu halaman 14. Ya. Ya, nih. Kita lihat, jadi sebelumnya kita sudah membahas yang terkait dengan ismul isyarah lil qarib wa lil ba'id wa mufrad. Jadi yang untuk jauh, untuk yang jauh dan untuk yang dekat, tapi masih untuk yang mufrad, yang single, yakni haza wa zalika. Sekarang kita akan bahas pada pelajaran ad-darsus salisu ini. Coba perhatikan dulu teman-teman. Namun sebelum kita bahas untuk pelajaran ketiga ini, pada pelajaran kedua ada yang saya lupa. Ini mestinya ada latihannya. Nah, bisa teman-teman lihat sini, ada latihan untuk pelajaran kedua kemarin. Jadi silakan dikerjakan dulu ini, baru kita bahas pelajaran ketiga. Terjemahkan ke bahasa Arab. Pertama, ini sebuah rumah, itu seekor ayam jantan. 3, ini sebuah masjid. 4, itu sebuah ranjang, dan itu seekor keledai. 5, apakah itu sebuah rumah? Tidak atau bukan, itu sebuah batu. Ya. Kemudian yang kedua, baca. Ini dibaca dan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, silakan lihat-lihat. Ya, ini. Ya, apa bacaan ini, kalau begini bentuknya, ini gimana bacanya, ini dan seterusnya. Kalau seperti ini gimana? Atau saya supaya Anda keliru, saya kasihkan tasdid. Ya. Ya. Kemudian ini bagaimana bacanya ini, kalau ada huruf ini ada zalika, terus ada alif depannya. Ini apa? Dan seterusnya. Ini silakan dibaca dan diterjemahkan. Artinya ditulis dulu. Ya. Baik. Kita masuk kepada ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Jadi pelajaran ketiga ya, bukan 3 pelajaran, tapi pelajaran yang ketiga. Setelah kita perhatikan di sini ada kata baitun, ya, kemudian ada al-baitu, ya, tidak tanwin, ini tanwin, ini tidak tanwin, ini pakai alif lam, ini tidak pakai alif lam. Artinya kalau tidak pakai alif lam berarti tanwin, kalau pakai alif lam tidak tanwin. Tapi apa maksudnya ini? Saya baca dulu ya. Kitabun, ya, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Oke, kita bahas di sini dulu. Nah, baitun, al-baitu, apa perbedaannya ini? Nah, tentu ada perbedaannya. Dari segi tulisan sudah beda. Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak. Yang satu tanwin, yang satu tidak. Pasti beda. Nah, lalu apa perbedaannya? Apa kaidahnya? Apa hakikatnya? Kenapa ada perbedaannya seperti ini? Bagaimana dari segi makna dan kedudukan. Nah, kalau dari segi makna dulu, dari segi makna, baitun itu artinya sebuah rumah. Kalau al-baitu artinya rumah tersebut atau rumah itu. Nah, sehingga ini tidak pakai alif lam yang disebut dengan nakirah. Kemudian ini al-baitu pakai alif lam, ini namanya ma'rifah, masuk dalam kelompok ma'rifah. Masih ingat kan? Ma'rifah itu artinya sesuatu hal yang tertentu. Kalau yang baitun ini nakira, namanya masih umum. Ya. Masih umum, masih abstrak namanya. Sehingga masih kalau diartikan ini sebuah rumah, ini rumah tersebut. Karena kita sudah tentukan, sudah pastikan rumah itu, langsung kita sebut. Nah, nanti ada makna selanjutnya setelah ini.
Demikian juga kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Nah, sehingga artinya adalah, ingat, kalau nakira ini artinya sebuah rumah. Al-baitu artinya rumah itu atau rumah tersebut. Sudah ya? Ya, sekali lagi, al-baitu, baitun artinya sebuah rumah, al-baitu artinya rumah tersebut atau rumah itu. Nah, berarti al-kitabu artinya buku itu, al-jamalu artinya onta itu, al-qalamu pulpen itu. Nah, lalu kita lihat contoh. Nah, apa tadi artinya al-qalamu? Al-qalamu artinya pulpen itu atau pulpen tersebut. Artinya kita mau jelaskan ini pulpen. Lalu kenapa dengan pulpen ini? Karena kita menyatakan pulpen itu, pulpen tersebut maksurun. Maksurun artinya, ya lihat gambar, dia ini patah. Nah, patah dua, pisah ini, patah. Maksurun artinya patah. Berarti kita katakan pulpen itu atau pulpen tersebut patah. Lalu bagaimana dalam kaidahannya ini? Apa maksudnya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah yang dimaksud dengan mubtada. Kaidah mubtada seperti pertemuan yang dulu saya katakan mubtada itu haruslah dari isim ma'rifah. Tandanya adalah pakai alif lam. Sementara khabar itu dari isim nakira. Tandanya tidak pakai alif lam. Ini mubtada. Mubtada dan ini adalah khabar. Iya. Semuanya dua-duanya marfu, tandanya doma, ya sama-sama doma. Nanti ada juga nanti yang tidak doma. Ya, misalnya kaidah mudaf wa mudafu ilaih. Nah, ini masih kaidah mubtada dan khabar. Nah, ingat, mubtada ma'rifah, tandanya pakai alif lam. Lalu yang dulu, misalnya haza qalamun. Haza itu ma'rifah meskipun tidak pakai alif lam. Ya, karena semua isim isyarah itu sudah dikategorikan sebagai yang ma'rifah, mabni dia, termasuk isim alam, domir, ad-domai dan seterusnya. Oke, berarti ini artinya adalah pulpen itu atau pulpen tersebut patah. Nah, itu makanya kalau dibaca sebuah rumah, rumah itu, sebuah buku, buku itu, sebuah pulpen, pulpen itu, seekor jamal, seekor unta, unta itu, atau unta tersebut. Makanya ini pulpen, sebuah pulpen, atau maaf, ini pulpen itu kan tidak pakai lam, pulpen itu, ya. Ya, demikian juga ketika al-babu, sama ini, al-babu maftuhun artinya pintu itu, pintu tersebut maftuhun. Nah, maftuhun apa artinya? Dari kata fataha yaftahu, artinya miftahun. Miftahun itu artinya kunci, alat untuk membuka. Fataha artinya membuka, yaftahu sedang membuka, ya fathan masdarnya. Kemudian nah fatihun orang yang membuka. Nah, ini maftuhun. Maftuhun itu artinya terbuka ataupun dibuka. Namanya indah isim maf'ul. Ini maf'ul. Ya, wazannya ada maf'ul. Coba tulis maf'ulun. Sama itu maftuhun. Sama wazannya. Ini juga maf'ulun, maksurun, sama wajahnya. Ini juga ini artinya terpatah, ya, terbuka. Nah, artinya pintu itu terbuka. Ini terbuka di pintunya, ya. Jadi ini adalah mubtada, ini khabarnya. Ingat, mubtada pakai alif lam atau dia harus ma'rifah. Kemudian khabarnya nakirah. Nah, lanjut. Al-waladu berarti anak itu.
Anak lelaki itu jalisun. Dari kata mana jalisun? Dari kata jalasa yajlisu. Ini adalah isim fa'il, fa'ilun, jalisun. Fa'il itu artinya pelaku, artinya orang yang duduk. Tetapi ini dijadikan sifat. Jadi kata sifat itu bisa dari isim fa'il, bisa dari isim maf'ul. Jadi artinya ini adalah anak itu duduk, ya. Sama. Dan kemudian al mudarrisu, ingat pakai al. Berarti guru itu, dan guru itu wakifun, dari kata wakafa. Yakifu wakifun, artinya berdiri. Ini juga isim fa'il, sama jalisun, fa'ilun, wakifun. Guru itu berdiri, anak itu duduk, guru itu berdiri. Oke. Kita baca, lihat. Al-kitabu berarti buku itu, jadidun baru. Ini banyak kosakata baru sini. Maksurun patah, maftuhun terbuka, jalisun duduk, wakifun berdiri, jadidun baru, qadimun lama atau usang, sudah lama. Misalnya buku itu baru sementara, dan pulpen itu sudah lama, ya lama, qadimun, duanya nih. Al-himaru berarti keledai itu, sogirun, sogirun artinya kecil, ini kata baru juga. Wal hisanu, hisan, apa hisan? Kuda, kabirun, besar. Artinya keledai itu kecil dan kuda itu besar, kan seperti itu terjemahkan. Al-kursiyu, kursi itu, maksurun, sama di atas, patah, ya. Al-mindilu, sapu tangan itu, wasihun. Ini kata baru ini, wasihun artinya kotor, wasihun kotor. Kalau luas, wasi'un, ya. Wasi'un ausa'u artinya lebih luas. Ini wasihun artinya kotor, ya. Al-ma'u, ini kata baru juga, ma'u artinya air. Baridun, dingin, ya. Ini sama dengan isim fa'il ini, baridun, ya. Jalisun, wakifun, ya. Baridun, dingin, ya. Al-qamaru, ini kata baru juga nih. Qamaru artinya bulan, ya. Kalau bintang, najmun. Jamilun, ya, bagus, disesuaikan saja. Misalnya kalau mau katakan cantik, ya karena ini adalah laki-laki, ya mestinya muzakkar, ya bagus saja, indah. Artinya bulan itu indah. Al-baitu, rumah itu, qaribun, dekat. Wal masjidu, dan masjid itu jauh. Kemudian al-hajaru, batu itu, sakilun, berat, ya. Wal waraku artinya sakilun, ini ya berat, ya. Kemudian waraku artinya kertas atau daun, ya. Dan kertas atau daun itu, ya, khafifun, ini khafifun, ringan, ya. Ini sekaligus tahu belajar artinya. Al-labanu, ya susu tadi, susu itu harun, panas, ya. Kemudian al-qamisu nazifun, kemeja itu bersih. Itu pokoknya kalau mubtada itu ada itu-itunya, sambung dengan atau tersebut. Tamarin, ya artinya latihan. Kalau tadi ada tamrinun, ini tamarinu. Ini tidak boleh tanwin karena ini adalah masuk dalam mamnu min as-sarfi. Tamarinu, ya. Iqra waktub ma'a dobti awakhiril kalimati, baca dan tulis. Ingat ditulis, ya, ditulis dengan memperhatikan awakhiri, artinya bagian-bagian belakangnya. Ini akhir itu, ya terakhir, yang akhir. Kemudian awakhiri itu artinya jamaknya, awakhiri al kalimati, ya. Jadi
ya bagian-bagian belakangnya, bagian akhirnya pada setiap kata. Berarti ini karena tidak pakai alif lam, apa bacanya ini? Masjidun. Ini al-masjidu, tidak pakai tanwin. Al-ma'u, ma'un, air. Al-baitu, babun. Qalamun, al-qalamu. Ya, ingat yang pakai alif lam ini semuanya artinya itu. Berarti al-qalamu artinya pulpen itu. Al-kalbu artinya anjing itu, anjing, seekor anjing. Ya, komisu, ya selembar baju, kemeja. Al-waladu, seorang anak kecil, seorang anak laki-laki. Kalau anak kecil tiflu, ya. Kemudian al-hajaru, batu itu. Al-waladu, ini yang tadi seorang, ini anak kecil itu, ya. Himarun, al-himaru, ada itunya. Hisanu, al-hisanu, hisanun. Itu perhatikan ya perbedaannya. Iqra waktu lagi ya, silakan dibaca ini. Ya, ini berarti cara baca Indra. Al-maktabu, maksurun, meja itu patah. Al-mudarrisu, jadidun, ya. Al-qamisu, wasihun, ya kotor. Al-labanu, baridun. Al-masjidu, maftuhun, terbuka. Al-hajaru, kabirun, besar, batu itu besar. Al-labanu, baridun, susu itu dingin. Wal ma'u, dan air itu harun, panas. Al-imamu jalisun, ya seorang imam itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Al-qamaru, bulan itu ba'idun, jauh. Al-mandilu, sapu tangan itu nazifun, bersih. Nah, itu ya. Saya kira ini bisa difaham dengan jelas. Silakan nanti buat latihan-latihan. Ingat, kalau di uktub ini jangan lupa ditulis ini, tulis juga, tulis semua. Ada kata-kata uktub ditulis ya, jangan tidak ditulis. Ya. Imla, ya imla ini artinya isi, ya isilah. Al-faraga, ya kenapa? Ya ini faraga ini karena isim setelah fil amar. Jadi fil amar itu sebenarnya ada dua, ada fiilnya, ada fa'ilnya. Sudah ada fiil, ada fa'il, maka isim setelahnya itu adalah merupakan maf'ulun bi. Maka sini bacanya faraga. Ya, ingat ya. Faraga, fathah. Nah, maf'ulun bi dia. Imla al-faraga fima yali. Ya. Bi wad'i, ya. Dengan jelas al kalimatu, ya biwad'il kalimati, ya ini mudaf ilaih. Munasibati, yang sesuai desifati ke sini, ini mausufnya karena tadi al kalimati. Kemudian yang sesuai ini, kalau ini kasrah maksudnya dia sebagai majrur, ya ini juga majrur. Minal kalimati, ya dari kalimat atau dari kata-kata. Minal kalimati at-taliyah, berikut ya. Jadi diisi yang kosong ya, imla al-faraga ya. Misalnya dan misalnya ini pakai ini dengan ini ya, dengan kalimat-kalimat ini ya. Jamilun, indah, cantik, bagus. Wasihun, kotor. Maftuhun, terbuka. Harun, panas. Sakilun, berat. Khafifun, ringan. Oke. Ingat ya, berarti kalau al-hajaru, batu itu berat, sakilun. 2. Al-babu, pintu itu terbuka, maftuhun. Al-qamaru, ya jamilun, bagus, indah. Al-waraku, kertas itu ringan. Al-mindilu, ya sapu tangan itu apa? Kotor, ya. Kemudian al-labanu,
Ya, susu itu harun, panas. Nah, itu. Ya, kemudian disambung lagi imla al-faraga lagi. Sama, yang sesuai. Ini sama seperti tadi. Ya. Jadi dia sebelumnya, misalnya kalau nazif apa pasangannya? Bisa misalnya al-qamisu nazifun. Baju kemeja itu bersih. Ini maksurun, bisa berarti pulpen. Al-qalamu maksurun. Kalau ini yang dingin tuh biasanya apa? Misalnya susu atau air. Al-ma'u baridun, ya. Rumah, al-baitu qaribun, ba'id, al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-mudarrisu waqifun, al-imamu jalisun, al-hajaru kabirun, al-kitabu qadimun, al-qalamu jadidun, baru, pulpen baru, dan seterusnya. Nah, sekarang al-kalimatu al-jadidatu, kalimat-kalimat yang baru atau kosakata yang baru. Ya. Jadi ini sudah semua ditahu artinya nih. Qamarun, al-qamaru bulan, jadidun baru, qadimun lama, wasihun kotor, nazifun bersih, harun panas, baridun dingin, sogirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun patah, sakilun berat, khafifun ringan, jamilun cantik, indah, bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk. Ya. Nah, sama ini najmun, an-najmu, ya. Najmun bintang, an-najmu bintang itu. Rajulun seorang laki-laki atau remaja, ar-rajulu remaja itu atau dewasa, ya, seorang dewasa, ya. Saya katakan dewasa saja. Dikun ayam jantan, adiku ayam jantan itu. Thalibun mahasiswa, seorang mahasiswa, at-thalibu mahasiswa itu, ya. Nah, tinggal ini an-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, as-sukkaru hulwun, ya, ini kata baru. Hulwun ini manis, ya. Maridun sakit, at-thalibu maridun, mahasiswa itu sakit. Addiku jamilun, nah ini masih kata lama. Addiku anjantan itu bagus. Ad-daftaru, daftar ini daftar atau buku catatan. Jadidun baru. At-tajiru petani, ghaniyun kaya, jadi petani itu kaya. Ad-dukanu, dukan artinya toko itu terbuka. Kemudian al-waladu anak kecil, anak laki-laki itu fakirun, fakir, seorang fakir. Kemudian at-tufahu apel, ini apel, ya, ini kata baru semua ini. Apel lazizun enak, ya, enak. Kemudian ini sambungannya, ya. At-tabibu tawilun, ya. At-tabib artinya dokter. Tawil, kalau tawil ini artinya panjang, cuman berkaitan dengan manusia, ini artinya tinggi. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada manusia yang panjang, tidak, tapi manusia tinggi. Jadi at-tabibu tawilun artinya dokter itu tinggi. Wal maridu kasirun, sementara marid yang orang sakit, ya, orang sakit itu pendek, ya, atau pasien. Nah, ya. Tamarin, ya, latihan. Ikra waktu, ma'adobati awakhiril kalimati, ingat. Jadi ada waktu ini silakan ditulis, ya. Jangan biarkan tidak ditulis, karena nanti tidak maksimal. Keterampilan kita dalam berbahasa Arab. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, sukkaru, as-sukkaru, al-waraku. Ini. Jadi tapi perhatikan belakang-belakangnya. Jadi semua ini tidak boleh ditanwin karena pakai alif lam. Berarti dia adalah menunjukkan ma'rifah.
Al-babu artinya pintu itu, at-tajiru pedagang itu, an-najmu bintang itu. Nah, kemudian imla al-faragi fima yali biwadi kalimatin munasibatin. Nah, ini diisi yang kosong, berarti kalau ganiyun, siapa ganiyun? Tajirun, berarti at-tajiru ganiyun. Nah, misalnya apa yang manis, ini kan hulun manis, berarti sukaru, as-sukaru hulun. Ini maridun, sakit, misalnya pasien, misalnya misalnya ar-rajulu, misalnya boleh juga ar-rajulu maridun, sakit. Tufah tadi laziz, yang enak, at-tufahu lazizun, apel itu enak. Tawil berarti yang tinggi, bisa tabib, bisa rajulun, bisa tolibun, bisa misalnya tolibun, mahasiswa itu tinggi ya. Kemudian qasir, misalnya ya guru, misalnya kebetulan gurunya pendek, berarti al-mudarrisu ya al-mudarrisu qasirun ya. Demikian juga ikhtar, pilih ya, kalimatan ya, salah satu kalimat ya, kalimatan itu satu. Ini kenapa tan? Karena dia adalah maf'ul bih, seperti kita katakan kalau setelah fi'il amar berarti isim setelahnya itu adalah maf'ul bih, karena ada sini ada fi'il, ada fa'ilnya. Ikhtar kalimatan minal qaimati B ya, kolom B, ini kolom B nanti dipilih sini ya, tunasiban ya, yang sesuai ya, kalimat yang sesuai, allati yang di qaimati A, pada yang ada pada kolom A ya. Misalnya ini dipilih ya, berarti sesuai ini. At-talibu, apa kira-kira pasangannya? Ini kan mahasiswa. Mahasiswa itu ya tidak mungkin enak ya, mahasiswa itu ya, misalnya maridun ya, dia sakit ya, mahasiswa itu sakit. Ad-dukanu, toko, berarti toko itu apa ke toko? Terbuka, berarti maftuhun. At-tufahu, apel itu enak, lazizun. Al-ma'u, air itu misalnya harun, panas. Al-hajaru ya, batu itu misalnya berat, saqilun. Al-qalamu, qalam ya, pulpen itu patah, ada maksurun ya, itu. Kemudian ini ya masih ada ya, panjang ini, berarti ya pelajaran ketiga ya. Ini pelajaran keberapa? Ya, pelajaran ketiga, ini panjang ya. Ya. Al-kalimatul jadidatu hulwun, manis, maridun, sakit, ad-dukanu, toko, ghaniyun, kaya, tawilun, tinggi atau panjang, fakirun, fakir, qasirun, pendek, tufahu, at-tufahu apel itu ya, ini ad-dukanu, toko itu ya, pastikan ada itunya. Nah, sekarang kita perhatikan perbedaan al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu, huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf qamariyah. Nah, huruf qamariyah di sebelah sini, misalnya al-abu, sementara syamsiyahnya at-tajiru. Artinya dia di sini huruf a, ba, ja, ha, itu semua adalah merupakan huruf qamariyah. Maksudnya ini adalah, ini kalau dimasuki oleh alif lam maka bacanya al yang untuk qamariyah. Sementara untuk syamsiyah ini langsung ditarik ke hurufnya. Misalnya ta, at-tajiru, sa, as-saubu, da, ad-diku, za, az-zahabu ya, ra, ar-rajulu, za, az-zahratu ya, sa, as-samaku, sya, asy-syamsu, sad, as-sadru ya, do, ad-dhaifu ya, tamu, ta, at-talibu, mahasiswa, za, az-zahru, lam, al-lahmu, daging, nun, an-najmu ya. Kalau yang ini yang huruf qamariyah ini dia dibaca al. Kalau yang ini sesuai langsung ditarik dengan
hurufnya. Misalnya ya ini al-yadu, ha al-hawa'u, wa al-waladu, mim al-ma'u, ka al-kalbu, qa al-qamaru, fa al-famu, al-ghada'u, dan seterusnya. Ya. Ini sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana cara bacanya. Jangan sampai kita katakan sini al-samaku, al-samsu, jangan, atau al-sadru, jangan. Salah. Yang benar adalah as-sadru. Perhatikan, nanti dilihat kembali di halaman halaman 19. Ya. Kemudian masuk pada halaman 20, tamarin. Iqra al-kalimati. Di sini bacanya al-kalimati karena ini maf'ulun bi, tetapi dia terdiri merupakan jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu tanda majrurnya adalah tanda mansubnya adalah kasrah. Jadi tidak ada barisnya fathah untuk jamak muannas salim. Jadi iqra al-kalimatal atiyah. Ya, di sini iqra al-kalimati al-atiyata. Ini al-atiyata karena dia masih menghukumi ini, mensifati sebagai mansub sebenarnya. Makanya al-atiyata. Waktubuha. Ya. Kemudian qawaid dan seterusnya al-qamariyah wasamsiyah. Ini perhatikan ya. Al-baitu, ad-diku, ini maksudnya. Ini ad, al-madrasah, al-bab, at-ta, as-sukka, ad-daftaru, dan seterusnya. Ini nanti teman-teman latihan di rumah. Saya kira itu. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi untuk pelajaran ketiga ini. Sebenarnya untuk pelajaran ketiga ini pembahasan utamanya adalah bagaimana kita lebih menyelami, bagaimana lebih dalam lagi pembahasan tentang mubtada khabar. Jadi mubtada khabar ya. Makanya tadi sejak awal dipisahkan mana ya. Ya. Ini tadi dipisahkan, ini nakira, ini ma'rifah, sehingga al-baitu ini artinya rumah itu, ini sebuah rumah. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu, baru dipilih loncengnya. Dan kalau baru mendapatkan pelajaran ketiga ini silakan kembali dulu atau buka, pelajari dulu pelajaran ke-1 dan pelajaran kedua. Dan jangan lupa soal tadi untuk latihan soal pelajaran kedua dijawab ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.